bisa diamati. Jadi sesuatu yang bisa diamati, bisa dilihat, diukur. Nah, itu adalah sebutnya dengan tanda. Di psikiatri, tanda dan gejala ini bisa jadi sesuatu yang sama. Jadi tidak karena saling saling terkait dan saling ini seperti itu. Ya. Jadi ya karena gejalanya bisa dirasakan si pasien tersebut, tapi tandanya juga bisa dilihat gitu. Kita lihat misalkan, oh kok dia berbicaranya nggak nyambung seperti itu, atau misalkan ekspresi wajahnya gimana, emosinya seperti apa kayak gitu. Ya. Oke, kemudian tanda dan gejala, gimana dengan tanda dan gejala dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa? Mungkin ada yang bisa ini nggak? Bisa sharing gitu? Mungkin yang pernah bertemu atau melihat ODGJ gitu? Kayak gimana? Seperti apa tanda gejalanya? Ada yang bisa ini? Udah pernah lihat belum ODGJ? Atau di TV atau di mana gitu? Apa yang bisa diamati, bisa dilihat? Suka bicara sendiri ya, Pak? Bisa bicara sendiri, terus apa lagi kira-kira? Kira-kira kenapa dia bisa suka bicara sendiri sih? Ya, jadi mungkin ya salah satunya adalah yang paling jelas terlihat, misalkan dia suka bicara sendiri, atau misalkan mungkin marah-marah tanpa sebab dan lain sebagainya. Nah, biasanya memang ada gangguan di pikirannya seperti itu. Nah, ini ada komposisi dari pikiran, dari composition of mind ya. Jadi ada 3 aspek atau 3 bidang ya. Jadi ada kognisi ya, kemudian emosi dan behavior-nya atau perilakunya. Dan ini saling ada keterkaitan antara kognisi, emosi dan behavior seperti itu ya. Jadi kognisi, intelek, berhubungan dengan intelektual, berpikiran dan cara bicara seperti apa, speech-nya. Kemudian dari emosinya, mood-nya, efeknya, siapa, dan juga nanti terlihat keluarannya dari perilakunya tersebut. Ya. Jadi apa yang dia pikirkan, bagaimana emosinya dia, dalam istilahnya ya, dalam merespon hal tersebut, apa yang emosi yang dirasakan, apakah sedih, marah, seperti itu, atau kecewa, itu, dan nanti akan termanifestasi dalam perilakunya tersebut, kayak gitu. Ya, atau perilakunya dia sangat sangat senang sekali, tertawa-tawa, atau dia diem aja, atau bisa mengurung diri, tidak mau berinteraksi dengan orang lain dan lain sebagainya. Ya. Nah, di kognisi ini tadi ini ada beberapa ya, jadi ada eh, macamnya. Jadi ada tahu perception, memory, consciousness, attention ya, orientasi, judgment, insight, kemudian pengetahuan umum dan intelijensi seperti itu. Nah, kita akan membahas tentang thought-nya dulu, pikirannya dulu. Seperti apa sih? Gitu. Ya. Berpikir itu adalah merupakan aktivitas mental yang hanya dapat dijelaskan dengan ucapan pasien. Jadi kita bisa menilai seseorang itu dari apa yang bisa pikirkan seseorang itu dari ucapannya. Apa sih yang dia pikirin? Apa sih yang mau dia sampaikan seperti itu? Dan berpikir itu nggak bisa diamati. Gitu. Makanya kita bisa tahu kalau kita fokus ya, kita menganalisa ya dari cara
cara dia berbicara, apa yang dia bicarakan, kita bisa tahu dia nih maksudnya apa, dia tujuannya apa, seperti itu. Ya, kayak gitu. Nah, di pikiran itu ada dua tipe, jadi yang stream of thought dan form of thought. Ya, ini cukup banyak ini ya, dibagi lagi stream of thought, ada pressure of speech, poverty of speech, kemudian poverty of content of speech, dan blocking. Ya, kemudian ini apa, form of thought, ada general dan ada yang spesifik, dan ada juga content of thought-nya. Ya, jadi ada concentrate thinking, autistic thinking, ya, itu yang general secara umum. Kemudian ada yang secara spesifik, ada ini, ada tangentiality, circumstantiality, flight of idea, kemudian hilangnya asosiasi, incoherent, word salad, ya, slang association, neologism, macam-macam di sini ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kan yang stream of thought, ya. Jadi ada pressure of speech, ya. Jadi untuk yang stream of speech-nya itu berkaitan dengan jumlah dan kecepatan pikirannya. Jadi seberapa banyak yang dia pikirkan dan seberapa cepat dia mampu untuk berpikir, ya. Yang pertama adalah pressure of speech, ya. Jadi ini ciri-cirinya ucapannya keras dan cepat, yang kuat, dan jumlahnya meningkat dan sulit untuk diinterupsi. Jadi orang itu ngomongnya kenceng gitu ya, cepat gitu ya, tapi itu susah untuk diinterupsi atau dihentikan gitu. Jadi kayak karena apa yang dipikirkan itu banyak sekali gitu. Dia pengen apa yang dipikirkan itu diucapkan semuanya gitu. Ya. Gitu. Jadi biasanya terjadi pada orang-orang dengan skizofren, gangguan kognitif, pasien manik, ya. Itu tadi akibat pikirannya terlalu penuh gitu. Apa aja yang dipikirin, apa yang terlintas di pikirannya diungkapin, apa yang selama ini mungkin dia pikirkan dia ungkapkan semua gitu, tanpa melihat realitasnya atau tanpa melihat konten, misalkan kita lagi ngobrol apa, kita lagi membahas apa, tapi dia mengeluarkan pikiran-pikirannya dia yang tidak berkaitan atau berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, seperti itu. Dan susah untuk misalkan disuruh berhenti atau diinterupsi dan lain sebagainya. Ya. Ini kemudian poverty of speech, yaitu pembatasan jumlah ucapan yang digunakan. Jawab pertanyaan untuk menjawab pertanyaan. Gitu. Biasanya menjawab pertanyaan itu hanya satu suku kata, misalkan dia, tidak, enggak. Jadi ditanya cuman jawabnya ya itu aja, atau cuman bisa ya, tidak, seperti itu. Ya, atau mau, atau misalkan enggak, ya mau atau enggak, kayak gitu. Itu cuman hanya apa, kosakatanya terbatas, seperti itu. Kemudian poverty of content of speech, ya. Ini ucapannya jumlahnya memadai, tapi menyampaikannya sedikit informasi karena ketidakjelasan, kehampaan, atau fase yang distereotipkan. Ya, jadi ini sebenarnya kosakatanya cukup banyak, ya. Cuman dia hanya sedikit mengeluarkannya atau sedikit ngomongnya, seperti itu. Ya, kayak gitu ya. Jadi ya informasinya jadi kita nggak jelas, kita nggak bisa menggali lebih dalam lagi mengenai apa informasi yang kita harapkan, seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah blocking, jadi dia berhenti tiba-tiba, jadi kalimatnya menggantung, tapi kalau misalkan beberapa saat ini apa, mulai lagi dia lupa apa yang dia omongkan tadi, seperti itu. Ya, tapi apa namanya, dia jadi bingung gitu, kenapa ya seperti itu? Ya, berhenti tiba-tiba dalam rangka pemikiran sebelumnya atau ide
atau ide selesai. Biasanya tengah kalimat, jeda singkat, kemudian tidak ingat ya, tidak ingat apa yang dikatakan atau yang akan dikatakan, kayak gitu. Ya, ya dia tiba-tiba berhenti, dia nggak tahu gitu kenapa gitu, seperti itu. Tapi begitu mungkin ada jeda atau beberapa saat kemudian melanjutkan komunikasi, tapi dia nggak ingat tadi mau apa ya, ngomong apa, seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke yang berikutnya, kita harus memahami dulu tentang pemikiran abstrak ya. Pemikiran abstrak adalah kemampuan untuk mengkonseptualisasikan ide dan memahami makna tersirat di balik kalimat dan membuat interpretasi tentang komentar. Jadi kita tidak secara gamblang, misalkan apa ya, secara jelas atau gamblang untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan gitu. Jadi kayak misalkan perumpamaan, kemudian apalagi peribahasa seperti itu kan abstrak gitu kan. Jadi kayak semacam pengandaian dan lain sebagainya seperti itu. Nah, beberapa orang-orang yang mengalami gangguan itu akan kesulitan untuk dalam pemikiran secara abstrak gitu. Jadi yang dia tahu hanya sesuatu yang real, sesuatu yang nyata seperti itu. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi kita sudah yang ke speech-nya, stream of speech-nya, jadi kesulitan dalam berbicara seperti itu, kita kemudian ke bentuk dalam pikirannya tersebut, kayak gitu ya, atau general disturbance-nya, yang bisanya membuat pemikiran menjadi kacau, menjadi bingung seperti itu, ya. Yang pertama adalah concentrate thinking, ya, menggunakan makna literal tanpa memahami makna tersirat di balik kalimat. Ya. Pasien dengan pemikiran konkret tidak memiliki kemampuan untuk menguasai kata-kata. Ya, jadi dia nggak mengetahui apa ya, nggak ngerti apa yang mau dikatakan, yang dikatakan kepada dirinya. Jadi apa? Misalkan kayak peribahasa kayak gitu ya. Peribahasa ini ya, peribahasa misalkan apa contohnya, peribahasa itu kan banyak contohnya apa, pengandaian seperti itu. Apa kira-kira ada yang mau bisa berikan contoh nggak, contoh peribahasa? Nanti kita coba untuk bahas dari sisi yang orang tidak mengalami gangguan dengan orang yang mengalami gangguan, pasti ininya berbeda pemahamannya seperti itu. Sudah memberikan contoh tentang peribahasa mungkin? Apa kira-kira contoh peribahasa? Rakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, Pak. Oke, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ya, kalau mungkin secara umum kita tahu bahwa itu artinya kan kita kan harus berusaha terlebih dahulu sehingga kemudian kita bisa menikmati hasilnya kan seperti itu. Tapi untuk orang-orang yang dengan gangguan kognitif itu akan diartikan secara harfiah gitu. Dia akan mengira bahwa oh kita berarti harus berenang dulu gitu, berenang dulu ke sana, ke hulu sungai, terus baru kita naik rakit gitu, seperti itu ya. Jadi ini sulit untuk diberikan ya tadi itu pemikiran abstrak seperti itu, perumpamaan dan lain sebagainya.
Nah, kemudian autistic thinking, ya, ini berpikiran lebih besar saat egosentris, karena pada subjektivitas, pada objektivitas. Jadi lebih berpikir ke dirinya sendiri dan beranggapan bahwa apa yang dia yakini, yang dia percaya itu adalah kebenaran gitu. Jadi tapi apa namanya, bertentangan atau berbeda dengan realitas seperti itu. Ya. Dia merasa bahwa dirinya benar, bahwa apa yang dia lakukan itu sesuai seperti itu, tapi dalam kenyataannya apa, tidak seperti itu, gitu. Bertentangan. Ya. Hasilnya disibukkan dengan batin, dunia pribadi untuk memuaskan dalam fantasi kebutuhan yang tidak terpenuhi, kayak gitu ya. Jadi ada sesuatu yang dia apa ya, tidak tidak tercapai, itu terus dia membayangkan atau apa ya, dia beranggapan bahwa dia mencapai hal tersebut seperti itu. Ya, misalkan apa contohnya, orang yang pengen jadi bos kayak gitu ya, dia stres karena mungkin apa, dia tidak pernah apa dipromosikan menjadi jenjang karirnya yang lebih tinggi seperti itu, menjadi misalkan direktur seperti itu. Nah, dia beranggapan bahwa oh saya direktur kayak gitu, saya direktur sebuah perusahaan ini, punya itu segala macam gitu ya. Dan dia menganggap hal tersebut itu benar gitu. Tapi secara kenyataannya, secara realitasnya itu tidak terjadi atau tidak benar seperti itu. Nah, biasanya terlihat pada anak kecil. Nah, kalau misalkan pada anak-anak yang kecil akan terlihat bahwa ya tadi itu, gitu, pemikirannya lebih ke egosentrisnya, lebih ke dirinya sendiri seperti itu. Ya. Kemudian juga terjadi pada orang yang pernah merasa kehilangan, ya tadi ya, di kehilangan pekerjaan atau misalkan kehilangan pasangan hidupnya atau lain sebagainya seperti itu. Dia meyakini itu masih ada, dia masih apa, berinteraksi sama orang tersebut kayak gitu ya. Tapi tidak pernah mengembangkan kemampuan untuk mengeneralisasi kayak gitu. Kemudian yang spesifik bentuk dari pikiran tersebut ya, itu berkaitan dengan jumlah dan asosiasi antar pikiran. Ya, urutan yang diarahkan pada tujuan dan suksesi pikiran. Jadi dari jumlah dan pikiran yang ada di otaknya itu, seperti itu. Ini ada tangentiality, ya, tidak pernah mencapai tujuan yang diinginkan, ya, keluar dari inti topik, berbicara dan memperkenalkan banyak topik yang tidak berhubungan. Ya, jadi dia selalu ngomong sesuatu tapi tidak tuntas, gitu. Jadi misalkan apa? Misalkan ditanya soal keluarganya nih, gitu kan? Ditanya tentang keluarganya apa? Tapi dia ngomonginnya tentang pekerjaan, tentang makanan, atau misalkan tentang hobinya, seperti itu. Tapi tidak tuntas itu. Misalkan tentang pekerjaannya dia hanya ini, kemudian tentang makanannya seperti itu. Ya. Jadi pertanyaan yang ditanyakan justru tidak pernah dijawab atau nggak bisa dijawab seperti itu. Kemudian circumstantiality, ya, memberikan detail yang tak terhitung dan tidak perlu sebelum mengkomunikasikan ide utamanya, tetapi mendapatkan dari titik yang diinginkan ke tujuan yang diinginkan. Jadi dia ditanya, ya, misalkan besok rencananya mau kemana kayak gitu. Nah, dia ngomongnya kayak apa misalkan kalau naik sepeda kayaknya asik ya,
jalan-jalan seperti itu, nanti bisa bisa ketemu teman-teman, terus nanti apa namanya, ke rumah temennya yang di sini seperti itu, kayak gitu. Tapi kayaknya besok nggak kemana-mana deh, kayak gitu. Besok nggak kemana-mana, soalnya aku ada apa? Ada ada tugas dan sebagainya, kayak gitu. Jadi jawabannya dia muter dulu, tapi nanti di akhirnya dia akan menjawab pertanyaan tersebut kayak gitu. Ya. Bahkan detailnya itu tidak berhubungan seperti itu. Ya, kayak gitu. Kemudian flight of ideas, ya kemarin kita sudah sempat bicarakan tentang flight of idea. Jadi lompatan yang cepat terus menerus dari satu ide ke ide lainnya. Jadi terus dia apa namanya lompat-lompat gitu. Jadi membahas satu dengan yang lainnya. Jadi hubungan antar ide melalui rangsangan dari gagasan terakhir atau rangsangan eksternal. Ya, misalkan apa? Misalkan lagi tentang ngomong makanan, makanan apa namanya? Mungkin makanan gitu, terus dia itu apa? Punya ide untuk ya besok kita ini aja apa? Misalkan kita mancing atau apa seperti itu. Atau misalkan dia melihat apa namanya mungkin poster atau apa atau orang lagi apa tiba-tiba dia ngomongin hal yang lain seperti itu, tapi tidak pernah tuntas, tidak pernah ide yang dibicarakan itu tidak pernah tuntas, tiba-tiba lompat lagi ke ide yang lain seperti itu ya. Kemudian listening association, ya ini gangguan bicara yang berkaitan dengan gangguan perkembangan pikiran logis ya. Manifestasinya sebagai kegagalan untuk berkomunikasi secara verbal, secara memadai, ide yang tidak terkait dengan hubungan gagasan satu subjek ke subjek lainnya. Ya, jadi kehilangan asosiasi, kehilangan hubungan apa ya dengan pemikiran logisnya seperti itu. Ya, kayak gitu. Jadi berkaitannya apa ya hubungannya jadi menghilang, bahkan bergeser, nggak nyambung gitu ya. Jadi ucapannya itu nggak nyambung gitu, nggak ada kaitannya. Misalkan apa misalkan apa ya nggak ada hubungannya antara apa misalkan misalkan apa ya, saya bingung juga ya si contohnya nih gitu. Pokoknya nggak nyambung, kita lagi misalkan ngomongin makanan gitu ya, tapi misalkan dia jawabnya apa mengenai apa tentang kendaraan atau apa atau tentang liburan seperti itu, tapi nggak ada hubungannya, nggak ada kaitannya seperti itu ya. Berkaitan dengan incoherent, jadi campuran frasa yang tidak memiliki arti tanpa koneksi logis seperti itu, incoherent ya. Incoherent apa untuk yang incoherent ini sebenarnya ada sih ininya bahasa Inggris, cuman saya bingung juga nih untuk nyontoin ke bahasa Indonesia seperti apa gitu. Apa ya? Jadi misalkan eh, bentuk apa ya? Bentuk katanya mirip gitu, tapi tidak ada kaitannya. Misalkan apa ya? Eh, apa ya? Kira-kira yang bukan sinonim, apa sih? Yang pengucapannya hampir sama tapi berbeda berbeda gitu.
Seperti itu. Oke, nanti coba kita ini deh contohnya ya. Kemudian word salad, jadi campuran antara kata dan frasa yang tidak koheren, ya, dan tidak memiliki arti tanpa koneksi yang logis. Seperti itu. Jadi gabungan antara tadi itu inkoherensi dan frasanya. Kemudian Klang association, ya, asosiasi yang ucapannya diarahkan oleh suara sebuah kata, bukan oleh artinya. Ya, kata-kata yang memiliki hubungan logis, ya. Ini misalkan oleh bahasa Inggris ya, on the track, have a Big Mac, terus get off the sack gitu ya. Jadi mirip-mirip, cuman nggak ada hubungannya gitu ya. Dia ucapin itu maksudnya apa sih kayak gitu kan? Nggak ada kaitannya. Kita nggak tahu maksudnya apa, artinya apa dia mengucapkan hal ini. Seperti itu. Ya. Kemudian neologism, ya, menciptakan kata baru atau frasa baru, yang seringkali digabungkan suku suku kata dari suku kata dari kata lain, ya. Kata-kata baru ini cuma dia doang yang tahu, orang lain nggak ngerti gitu. Kayak misalkan nihetsu yang berarti topi gitu kan, headshoe, jadi kepala sepatu itu, jadinya dia beranggapan oh topi seperti itu atau apa ya, yang mungkin ada lagi yang lainnya seperti itu. Kemudian retardasi, ya, ucapannya lambat dan berkepanjangan sebelum merespon. Ya, jadi ini berkaitan dengan pikirannya. Jadi ucapannya cenderung lambat dan panjang gitu. Jadi dia ngomongnya panjang tapi lambat, gitu. Ngomong terus tapi lama gitu. Sebelum merespon jawaban yang diminta gitu. Kemudian ekolalia, ya, pengulangan kata atau frasa secara patologis dari satu orang ke orang lain dan cenderung berulang dan persisten atau menetap. Gitu. Jadi misalkan ditanya gitu, kamu mau kemana gitu, atau kamu makan apa? Jadi jawabnya kamu makan apa gitu. Jadi membeo, mengulang ekolalia seperti itu. Jadi bukannya menjawab apa yang ditanyakan, tapi dia mengulang apa yang ditanyakan ke dia atau apa yang dia dengar seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah palalial, ya, pengulang secara patologis dari kata yang terakhir diucapkan. Gitu. Misalkan namaku Budi, Budi, Budi terus itu, padahal cukup sekali aja udah nggak perlu diulang-ulang. Gitu. Tapi tipikalnya ini adalah dia mengulang kata yang terakhir seperti itu. Kemudian preservation, ya. Jadi ini juga pengulangan patologis dari respon yang sama untuk transaksi yang berbeda. Jadi pengulangan dari jawaban yang sama dalam menanggapi pertanyaan yang berbeda. Ya. Misalkan ditanya gitu ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Tadi makan apa? Baik. Kayak gitu. Jadi jawabannya diulang sama dia. Jadi jawaban yang pertama itu diulang sama dia. Padahal pertanyaannya udah berbeda gitu. Ya. Kemudian jawabannya tidak berkaitan atau irrelevant answer, ya, jawaban yang tidak selaras dengan pertanyaan yang diajukan, ya. Jadi terlihat seperti mengabaikan dan tidak memperhatikan pertanyaan yang diberikan. Gitu. Ya, misalkan apa? Misalkan suruh cerita gitu ya. Nama kamu siapa kayak gitu? Oh saya tinggalnya di Depok gitu. Jadi nggak nyambung gitu, jadi nggak berkaitan loh, kita nanya mengenai namanya kok dijawabnya rumahnya gitu atau tempat tinggalnya seperti itu. Ya. Kemudian untuk yang content of thought ada delusi, ada obsession, ada preoccupation, ada suicidal ideation. Ya. Untuk yang delusi, ya keyakinan tetap yang salah yang tidak dapat diterima oleh orang dengan standar sosial yang sama seperti yang diungkapkan oleh pasien.
ya, tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, budaya pasien, kemudian tidak dapat dikoreksi dengan logika atau dengan penalaran seperti itu. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi delusi, ya. Jadi delusi ini cukup banyak jenisnya. Nanti mungkin di kesempatan yang lain kita akan bahas, ya, banyak sekali. Jadi delusi ini adalah ya itu tadi, dia meyakini sesuatu, cuman tidak apa ya, tidak tepat gitu loh. Ya, apalagi berkaitan dengan orang-orang yang sekitarnya kayak gitu. Yang berkait tidak apa namanya, berkaitan dengan latar belakang pendidikannya atau dan apa sosialnya yang lain kayak gitu ya. Misalkan apa ya contohnya ya, dia beranggapan bahwa misalkan saya itu orang yang paling pintar sedunia, saya penerima Nobel, saya penerima penghargaan ini itu, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu, tidak tepat seperti itu. Kayak gitu. Kita tahu bahwa ya mungkin latar belakang pendidikannya seperti apa, kemudian apa namanya apa istilahnya ya, aktivitasnya dan lain sebagainya seperti itu, yang tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan seperti itu. Ya, kemudian obsession ya, gagasan, pikiran atau dorongan patologis ya. Jadi ini lebih ke patologisnya gitu ya. Kalau mungkin orang yang tanpa gangguan jiwa juga ada obsesinya gitu, obsession, tapi dalam apa? Dalam batas yang normal seperti itu, ya. Jadi gagasan, pikiran atau dorongan yang patologis terus-menerus berulang, ya, tidak bisa dihilangkan dari kesadaran dengan alasan logis, ya, dikaitkan dengan kecemasan dan diakhiri dengan paksaan. Paksaan ini maksud dalam artinya itu dia harus melakukannya gitu, kayak gitu ya. Kalau kemarin kita apa namanya bicara tentang obsesi kompulsif, kompulsif ini adalah melakukan perilakunya gitu. Kalau obsesinya itu lebih ke pemikirannya gitu, ya. Ya apa saya harus ini, saya harus itu, seperti itu ya. Kayak gitu. Ya, kemudian ada preoccupation ya, pemusatan isi pikiran pada ide-ide tertentu terkait dengan nada afektif yang kuat, tren paranoid dan keasikan untuk bunuh diri. Jadi ini berkaitan nanti dengan bunuh diri. Cuman bedanya
Ini hampir sama dengan obsesi. Kalau obsesi itu disertai dengan kecemasan, ya, tapi kalau yang preoccupation ini dia tidak merasa cemas seperti itu, ya, kayak gitu. Jadi sama-sama hampir mirip dengan obsesi ini, tapi yang satunya dia merasa kecemasan kayak gitu. Tadi ini enggak ya apa sudah apa dikunci belum ya pintunya ya gitu. Dia kalau belum apa ini belum melihat atau belum memastikan dia merasa nggak tenang gitu, merasa cemas gitu. Nah, terus dia lihat dia ini, oh udah kayak gitu. Terus ini terus apa namanya dia kepikiran lagi seperti itu. Kemudian suicide ideation ya, ide berulang yang mempengaruhi individu untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi keinginan untuk melakukan bunuh diri seperti itu. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Nah, jadi ini kita tentang apa untuk membicarakan pemikiran-pemikiran khususnya orang dengan masalah psikiatri. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan? Jadi cukup banyak ya tanda gejalanya seperti itu. Memang rata-rata ya kalau bisa disimpulkan itu adanya apa ya apa namanya tidak ada apa yang dipikirkan atau apa yang diucapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan atau situasi yang sedang ada gitu. Oke, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Ada yang mau tanyain nggak? Jadi itu ya, ini baru tanda dan gejala, walaupun mungkin nanti kalau sudah apa masuk ke gangguan jiwa secara klinis itu akan kondisinya akan semakin parah seperti itu. Ada yang mau tanya lagi? Gimana Naura? Pak, saya izin tanya. Ya, kenapa? Tadi di salah satu ini yang tentang egosentris itu kan disebutin di slide-nya itu ada anak kecil. Emang anak kecil itu juga berpotensi untuk bisa gangguan jiwa, Pak? Dalam kondisi normal, dalam batas normal mungkin tidak gitu kan, itu kan egois. Tapi kalau sudah tarafnya mengganggu seperti itu yang apa? Mungkin kayak ya kayak misalkan untuk anak-anak dengan autism ya seperti itu kan dia ya apa ya ya dirinya sendiri gitu loh yang ya pokoknya ya inilah yang dia percayai yang dia apa namanya dia yakini seperti itu makanya kan namanya autistic thinking gitu dia berpikir hanya untuk dirinya dia nggak peduli sama orang lain seperti itu kayak gitu ya kalau anak kecil kan eh, coba nanti diobservasi dilihat gitu kan dia kadang kan ya itu kan apa lebih ya maunya dia ini gitu ini mainan saya gitu kalau misalkan dipinjam atau apa dia nangis dia nggak terima seperti itu kayak gitu tapi dalam batas yang normal itu akan semakin lama dengan apa namanya perkembangan usianya itu akan semakin lama akan semakin menghilang gitu kalau misalkan apa diberikan apa ya diberikan nasihat atau di ini ya dia makin lama akan bisa memahami atau mengerti seperti itu tapi yang menjadi masalah kalau itu selalu menetap gitu menetap dan dia nggak bisa apa ya istilahnya nggak bisa apa berbagi atau berinteraksi dengan orang lain seperti itu Naura.
Gimana Naura? Cukup, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi nggak? Sebenarnya banyak ini, cuman saya belum sempat untuk menyampaikan ini. Nanti ada conscientiousness, kemudian banyak banyak ininya apa nama? Nanti kita akan bicara tentang memori, ya, memori, persepsi, kemudian nanti ada memori juga, ya. Nanti ciri-cirinya apa? Persepsi apa yang terjadi pada orang dengan gangguan jiwa atau orang yang dengan masalah psikiatrik seperti itu. Kemudian memorinya seperti apa, kayak gitu ya. Kesadarannya, consciousness-nya, ya. Cuma saya belum sempat ini, ya. Kemudian atensi dan konsentrasinya seperti itu. Karena memang ya apa ya cukup kompleks sih ya, banyak hal yang perlu diperhatikan pada pasien psikiatrik ini seperti itu. Ya, emosinya, ya nanti coba kita akan bahas ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Ada lagi Naura? Kayaknya cukup, Pak. Nih, rasa itu dulu ya, biar kalian juga nggak terlalu banyak juga ininya. Jadi hari ini kita apa namanya membicarakan tentang yang terkait dengan tanda dan gejala apa yang dipikirkan, kemudian yang manifestasinya apa yang dia bicarakan seperti itu. Karena kita bisa menilai seseorang atau apa yang orang pikirkan itu dari bicaranya gitu. Kalau dia nggak bicara, kita ya bingung juga apa yang dia pikirin ya kayak gitu. Tapi kalau begitu dia bicara, kita tahu oh dia maksudnya ini seperti itu. Oh dia tuh pengennya tuh ini gitu. Ya kan? Mungkin kalian pernah mungkin bicara sama orang tua atau misalkan sama temen pengennya ada sesuatu yang dipinginin cuman pakai kalimat apa ya pengandaian seperti itu kan berpikir abstrak kan gitu. Misalnya teman kalian minta tolong ini tapi mungkin nggak enak atau apa gitu bikin pengandaian tapi kalian bisa memahami oh dia maunya ini toh oh dia maksudnya ini kayak gitu ya itu ya mungkin nanti ini nanti kita akan bicara lebih banyak lagi mengenai beberapa ini apa gejala tanda dan gejala lainnya nanti itu ya Naura dan yang lainnya gimana Naura gimana Naura Iya, Pak. jadi kalau nggak ada yang mau tanyain atau mungkin masih ini silakan di closing Naura. Oke, Pak. Untuk menutup kelas hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya ya, sehat selalu ya. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih, Pak.